dalam firman Allah mengutus firman-Nya itu ke dalam dunia setara. Firman itu setara dengan Allah Bapa. Hanya di sini dia firman cetara tertulis? Dia memakai. Di mana firman cetara? Firman dia menjadi manusia punya dua kodrat manusia dan keilahian. Di mana tertulis setara? Di mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman adalah terus mana situ sebut Yesus? Firman mana Yesus yang jadi mana Yesus mengatakan aku adalah Allah yang benar ke bumi. Firman Allah yang jadi manusia diutus Allah Bapa ke bumi. Firman Allah, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 1. Bentar. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah yang benar. Bapak paksakan kan Allah yang benar nih. Oke ya, Allah yang benar ini sang sumber. Kalau bukan Allah benar, masa Allah pembohong? Sabar. Telah menjadi manusia Allah yang benar ini. Oke. Nah, Ibrani 2:14 dengar dulu, jangan lupa. Firman-Nya ya. Sebab supaya oleh kematian ini Allah yang benar, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yang mati ya, kodrat kemanusiaannya. Firman telah menjadi manusia, Allah yang benar telah menjadi manusia. Betul? Manusia. Memang itu firman-Nya adalah Tuhan. Firman-Nya diutus ke dunia ini sebagai manusia. Oke. Makanya ente harus pahami kata Kiai Haji Agil Rizal. Sudah. Pahami dulu itu. Sekarang saya tanya Pak. Ilmu makrifat. Bapak memaksakan ilmu makrifat baru ente bisa pahami arti ketuhanan itu. Sudah. Ilmu makrifat udah enggak usah kejang-kejang. Aduh, enggak usah pakai yang lain, Pak. Enggak usah minjem istilah orang. Lah, emang gitu. Gue selalu sebentar. Victor Julian Kristen apa Islam? Victor Julian Kristen. Oke, bantu. Oke, jadi Bapak memaksakan bahwasannya Yesus itu adalah Allah yang benar ya. Berarti sang sumber ya. Oke ya. Sang sumber. Bapak memaksakan padahal nggak ada kata Yesus nih ya. Nah, sekarang coba Bapak baca lagi di dalam Ibrani 2:14. Sebab oleh kematian Yesus ini kan sudah menjadi firman. Nah, firman ini yang Allah ini telah menjadi manusia, berarti Yesus dilahirkan ini sudah menjadi Allah yang benar ya. Karena Bapak memaksakan. Oke. Nah, Allah yang benar ini sang sumber. Oke. Nah, di sini bunyinya gini. Sebab oleh kematian sang sumber atau Allah yang benar ini di dalam Ibrani 2:14, ia memusnahkan dia. Sabar dulu. Yesus. Ya Yesus Allah yang benar. Bapak paksakan kan gitu. Dalam firman Allah mengutus firman-Nya itu ke dalam dunia setara. Firman itu setara dengan Allah Bapa. Hanya di sini dia firman cetara tertulis? Dia memakai. Di mana firman cetara? Firman menjadi manusia punya dua kodrat manusia dan keilahian. Di mana tertulis setara? Di mana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman adalah terus mana situ sebut Yesus? Firman mana Yesus yang jadi Yesus mengatakan aku adalah Allah yang benar ke bumi. Firman Allah yang jadi manusia diutus Allah Bapa ke bumi. Firman Allah, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 1. Bentar. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah yang benar. Bapak paksakan kan Allah yang benar nih. Oke ya, Allah yang benar ini sang sumber. Kalau bukan Allah benar, masa Allah pembohong? Sabar. Telah menjadi manusia Allah yang benar ini. Oke. Nah, Ibrani 2:14 dengar dulu, jangan lupa. Firman-Nya ya. Sebab supaya oleh kematian ini Allah yang benar, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yang mati ya, kodrat kemanusiaannya. Firman telah menjadi manusia, Allah yang benar telah menjadi manusia. Betul? Manusia Allah yang benar manusia. Ya. Allah yang benar telah menjadi. Jangan bilang benar dulu. Kalau kemanusiaannya yang mati, artinya Yesus bukan Tuhan, Pak. Betul?
firmannya mati, manusianya itu kodrat manusianya itu sama-sama dengan Pak, kita. Pak, sederhana loh Pak. Tapi Izin, Pak. firman yang jadi manusia itu Allah sendiri mengutus firman-Nya. Sebentar Pak, dengerin dulu lah. Ilahi. Dengerin yang mati stop. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Tanya ulang Manusia lagi. Yesus Kristus. Sudah dijelaskan Yang kok. mana? Yang mati di tiang salib? Capek gua. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Kau yang mati di kayu salib. Manusia baik. Berarti kalau manusia yang mati di tiang salib, artinya Yesus bukan Tuhan, betul? Siapa bilang yang mati itu Tuhan? Berarti Yesus manusia dong, berarti bukan Tuhan. Iya manusia, yang mati memang itu Tuhan. Manusia yang disalib, manusia Yesus. Waduh, otaknya nggak nyambung nih. Baik. Udah dibilang firman yang telah jadi manusia yang mati. Manusianya otak lu Terus kenapa ada pemberitaan kematian Tuhan, mayat Tuhan? Kok bisa begitu? Karena ada firman-Nya. Jadi firman ada di dalam mayat gitu. Kau yang di dalam mayat. Firman-Nya hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus telah lahir bagimu Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Kenapa ada pemberitahuan kematian Tuhan? Kenapa? Yang mati manusia apa Tuhan? Kemanusiaannya Tuhan. Berarti salah tulis itu. Mayat Tuhan diambil orang. Kematian Tuhan. Gimana itu? Itu meyakini murid-murid Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah guru, Yesus itu adalah rabi. Semuanya itu ada di dalam dia. Berarti Tuhan yang mati menurut murid. Kematian Tuhan. Iya, kata Tuhan itu apa? Kata Tuhan kemanusiaan sih orang murid yang ngomong kematian Tuhan kok. Apa artinya Tuhan bagi orang Islam? Ngapain lu bertanya balik? Kalau lu kedesak, biar tanya toh. Kenapa lu bertanya balik kalau persepsinya? Biar sama persepsinya ada kesamaan. Tuhan nggak usah disamain, beda. Justru itu Anda bertanya, tapi Anda tidak tahu. Saya jawab. Tuhan ya. Itu apa? Kalau Muslim menjawab singkat, dengerin. Tuhan itu adalah objek atau sesuatu yang disembah. Tuhan itu hanya nama sebutan, tapi Tuhan itu ada namanya, gitu ya. Jadi yang disembah, Tuhan itu yang disembah. Oh, Tuhan ada nama ya? Tuhan itu bukan nama, coy. Emang tadi, Tuhan nama? Kamu bilang tadi Tuhan ada nama. Emang Tuhan itu nama? Otak lo repair dulu dah. Tuhan itu yang disembah. Kalau umat Islam nama Tuhan yang disembah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anda Tuhan itu apa? Bilang Tuhan adalah nama. Coba Tuhan itu siapa? Menurut Anda Tuhan itu apa? Saya udah jawab pertanyaanmu. Tuhan itu apa? Subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu apa? Jawab. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Tuhan itu adalah penguasa di bumi dan di sorga. Oke. Siapa nama Tuhan itu? Lepotan gua. Siapa nama Tuhan itu? Jesus Christ. Oke, baik. Kalau Yesus Christ Tuhan penguasa, apa yang dikuasai Yesus waktu dia di bumi? Di bumi dia berkuasa menyembuhkan orang manusia. Waktu Yesus umur masih bayi, apa yang dia kuasai? Tidak ada tertulis di Alkitab masa bayinya, masa kecilnya. Apa yang dikuasai Yesus? Masa kecilnya ada di Al-Quran? Saya tanya, apakah ada masa kecilnya di Al-Quran? Enggak usah, ini bukan berbicara masa kecil ini. Ini urusan Tuhan. Nah, lo jangan, lu ini Nabi Isa tidak maha kuasa di muka bumi. Sekarang gua tanya, Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa di muka bumi. Yesus itu maha kuasa di muka bumi. Apa yang dikuasai Yesus? Memang ada di apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus ada di muka bumi? Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus ada di muka bumi? Apa yang dia kuasai? Sebutkan apa yang dikuasai. Semua sudah diberikan.
Apa yang dikuasai apa? Bumi dan sorga. Apa? Jadi firman. Kita bicara firman, bukan apa kau yang punya dikuasai perkataan. Yesus? Apa yang dikuasai? Sebutkan salah satu. Apa yang dia kuasai? Sudah diberikan kuasa kepadanya. Iya, apa yang dia kuasai? Apa? Bumi dan Dia sorga. berkuasa di bumi dan di sorga. Contohnya apa? Satu. Dia Di firman. berkuasa mengampuni orang berdosa. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Dia berkuasa menjadikan air jadi anggur. Oke. Apalagi? Baik, saya jawab ya. Waktu dia membangkitkan orang mati, apakah dia berdoa dulu atau tidak? Dia mengadah ke langit. Oke, atas bantuan siapa? Sebagai manusia, dia kan manusia. Sebagai manusia Dia lagi, telah kembali lagi. menjadi manusia. Ini yang lemah, kembali ke manusia. Ini gue tanya. Firman itu telah menjadi Dia manusia. membangkitkan Lazarus, dia Iya. sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu apakah Tuhan? Bukan. Tapi Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi lagi firman dia. itu setara dengan lagi dia. Tapi firman itu setara dengan Allah. Putar saja di situ. Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Setara dengan Allah. Ayo, Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Nonton sudah tahu kok punya pertanyaan itu aja. Dia di manusia. Firman Allah Kau jadi gak manusia. ada Kodrat pertanyaan kemanusiaannya itu Artinya jadi dia manusia. bukan Tuhan, dia tidak berkuasa dia. Manusia disalib, ini disalib, itu disalib, itu aja pertanyaan. Di zaman Yesus siapa yang berkuasa? Lihat Di zaman siapa Yesus. lagi berkuasa, baru nanti dia yang bilang. berkuasa atas maut. Di zaman Yesus hidup di muka bumi, siapakah yang berkuasa? Gak usah jawab, biar aja dia bicara. Ya, Terus saya bicara sendiri. Di zaman Allah Yesus, Bapa. Di Allah zaman Bapa yang Yesus. berkuasa. Allah Bapa. di zaman Yesus yang Allah berkuasa Bapa, Allah pada Bapa. saat itu adalah tentara Romawi, karena Romawi masuk menjajah di tempat kelahiran Yesus. Segala keputusan strategis diambil alih oleh penjajah tentara Romawi. Otaknya kayak orang di pasar ikan nih. Ya, terus siapa yang berkuasa? Di zaman itu siapa yang berkuasa? Berkuasa katanya di Romawi. Di zaman siapa? Siapa yang berkuasa di zaman itu? Penjajah, adekku itu penjajah. Penjajah itulah yang berkuasa, Kapiten. Oh, Kapiten. Tapi apakah orang Ya, Romawi berkuasa di dunia dan di akhirat? Ini berbicara di zaman Yesus lah, waktu Yesus hidup, Kapiten. Orang Ini nggak ngerti bahasa Romawi Indonesia, Kapiten. berkuasa di akhirat. Jadi di dan zaman Yesus, bumi negaranya dan di itu akhirat. dijajah oleh Romawi. Jadi yang berkuasa adalah tentara Romawi, Secara Kapiten. negara iya. Iya, makanya Secara saya negara, bilang, iya. waktu Kita Yesus berbicara dijajah, tentang waktu ketuhanan. negaranya Kau lari Yesus ke penjajah. dijajah oleh tentara Tadi Romawi, kita bagaimana mungkin Yesus berbincang, bisa berkuasa? tadi berbincang Dia tidak tentang bisa ketuhanan. apa-apa. Kau lari ke Dia Romawi. tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa jangan melawan sebut tentara bawa-bawa. Romawi. Dia tidak punya peralatan Tadi peperangan. kita berdebat tentang Menjual, ya dengerin ya, membeli Ente pedang saja. larinya Dia ke jual juga. Romawi. Di Itu zaman Yesus itu, namanya Yesus jaga itu sebut miskin. bawa Dia golong. tidak punya harta benda. Bahkan Yesus saking terjepitnya, dia tidak bisa apa-apa. Menjual, ya, beli pedang saja dia jual juga. Bagaimana mau berkuasa di bawah tekanan penjajah Romawi? Bagaimana mungkin dia maha kuasa? Oh no, otak dipakai, otak pasar dipakai, ikan. otak dipakai, coy, otak dipakai. Orang ngomong tentang otak Tuhan, dia dipakai ya. lari yang ke berkuasa Romawi. atas maut Allah Bapa atau iblis? Yesus lah. Mana datanya Yesus berkuasa atas maut? Nah itu dia telah disalib Hah? kemanusiaannya. Ini Dia berkuasa, dia mengalahkan maut. iblis yang berkuasa atas maut. Yang saya minta mana Allah Bapa berkuasa atas maut? Lah itu Yesus disalib. Dia telah berkuasa atas itu apa? Alam Itu maut. apa? Itu Dari apa? iblis. Mana datanya? Datanya mana Yesus berkuasa atas maut? Lah yang Mana tadi datanya? yang tadi dibaca di Ini siapa? Ibrani.
iblis yang berkuasa atas maut. Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi supaya oleh kematian Tuhan atau kematian Allah Bapa, ia memusnahkan dia. Jadi dengan matinya dulu Tuhan, baru iblis sudah tidak berkuasa. Jadi selama Tuhan ini atau Allah Bapa tidak mati, Tuhan yang mati, loh, terus kemanusiaannya. Terus katanya kamu firman telah menjadi manusia. Dosa dan mengalahkan maut, waktu Yesus iblis. mati ini, firmannya kemana? Pindah ke siapa firman ini? Ya, firman tetap ada dalam diri Yesus. Di dalam mayat. Namanya di natur yang Firman mati ada dalam mayat, tapi kemanusiaannya. Firman ada dalam mayat, kan? Firman ada dalam mayat katanya. Kemanusiaannya, firman kekal, tidak pernah mati. Oke. Nah sekarang waktu Yesus mati ini, nih sekarang gua tanya lo, tunggu, gua tanya sekarang jangan dulu. Firman ini apa? Firman ini apa? Sekarang gua tanya, kalau Al-Quran kan ada dalam mayat. Firman Allah kan Al-Quran, ya kan? Firman ada dalam mayat. Bagaimana ceritanya firman ada dalam mayat? Bagaimana mungkin ada firman di dalam mayat? Itu terbakar. Bagaimana firman di dalam mayat? Adalah Ngapain firman dalam mayat? Firman Allah terbakar dalam Al-Quran. Apakah firman terbakar dalam Al-Quran? Apa ini firman dalam mayat? Kenapa kamu sudah takut? Apakah firman dalam Al-Quran waktu Yesus mati, nah, waktu kematian Yesus ini, gua tanya sama lo dengerin nih. Buku dari Allah SWT itu yang dinamakan Al-Quran. Buku itu adalah hasil ciptaan pembuatan pabrik. Ketika Al-Quran itu kertasnya basah dan rusak dan Al-Quran itu terbakar, apakah firman Tuhan itu terbakar, hilang, mati? Apakah wahyu Allah itu yang tertulis di Al-Quran ikut mati, ikut musnah? Saya jawab ya. Anda diam dulu ya. Kalau Muslim itu ditanya gampang. Al-Quran itu turun dari langit tidak berdasarkan tulisan, tapi berdasarkan hafalan. Mau tulisan itu hancur di seluruh bumi, Al-Quran masih ada dalam kami. Gitu ya, itu. Inilah resikonya kalau wahyu itu berdasarkan tulisan. Kenapa? Ya sampai sekarang ini keaslian gantian bicara itulah resikonya kalau hanya berdasarkan tulisan. Kenapa? Sampai detik ini memang original teks tulisan Bible itu sudah tidak ada keasliannya. Al-Quran tetap asli. Kenapa tidak berdasarkan tulisan? Jawabannya cakep kan? Awalnya siapa yang hafal? Cakep jawabannya. Awalnya Jibril kasih tulisan itu awalnya siapa yang hafal? Katanya kamu siapa tadi, yang hafal? Firman telah menjadi manusia. Ingat baik-baik. Firman telah menjadi Yesus. Jadi sudah tidak ada lagi firman yang di dalam Yesus, karena firman telah menjadi Yesus. Kamu gabrul jawabnya. Nah, Al-Quran terbakar, apakah wahyu itu ikut terbakar? Al-Quran terbakar, apakah Al-Quran ikut terbakar? Di sini firman telah menjadi manusia. Ente mau kritisnya gini, Alkitab tapi ente tidak mau dikritis. Kamu tunjukkan di dalam Al-Quran mana firman mana? Coba kamu tunjukkan firman menjadi Al-Quran mana? Mana menjadi lembaran itu kan mana? wahyu dari Allah. Allah menjadi SWT. mana di situ tertulis udah mana? jawab. Siapa yang menghafal? Dari pertamanya siapa yang menghafal? Biar kamu nggak nanya lagi nih. Dijelaskan. Al-Quran siapa yang menghafal? Memangnya Yesus ini anak Allah. Tuh, Yesus anak Allah. Bukan anak Yesus anak Maria. Memangnya saya udah jawab tadi. Dihafalin Muhammad. Emangnya Al-Quran dihafal Oke, baik saya jawab. Yang menerima wahyu Al-Quran itu dari malaikat Jibril adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara penyampaiannya? Tidak berbentuk tulisan, tapi bacaan. Jadi Al-Quran itu dihafal mati oleh Nabi Muhammad SAW, sama seperti umat Islam sekarang. Jadi penyampaiannya tidak bisa membaca dan menulis. Apakah Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Apakah Muhammad tidak bisa membaca dan menulis sehingga dia harus hafal? Oke, baik saya jawab. Justru itu karena seorang nabi itu memang diberi gelar Umi. Umi itu tidak bisa membaca menulis supaya apa? Salah, bisa membaca. Dia roba-roba lagi isi Al-Quran. Muhammad itu bisa baca tulis.
Di mana? Silakan di mana datanya bisa? Di mana? Ada ayatnya. Di mana? Muhammad itu bisa baca tulis. Di mana datanya? Kamu itu ditabok sama ulama kamu itu. Ya di mana datanya? Ada. Tunggu dulu saya cari mana? Di Cari. Ada saya Cari. di mana itu? Cari di Al-Quran ya. Yang waktu. Cari dulu, jangan yang waktu. Dengerin gua dulu. Nggak bisa di Hira. Harus pakai data. Gua Hira. Harus pakai data. Ikro nggak bisa. Di ini pakai kain. Ya, ikro itu apa artinya? Baca. Ikro itu apa artinya? Ketika Jibril menghadap tidak melihat Muhammad bisa membaca. Muhammad bisa membaca. Terus proses pewahyuan di Gua Hira itu malaikat Jibril bawa disuruh dengerin dulu sebentar dulu. Terus si Muhammad bisa membaca dia ketika Jibril menghadap tidak melihat Muhammad. Izin dulu saya terakhir ya. Tunggu dulu, brother. Tunggu dulu. Aduh. Jadi di mana tulis eksplisit di dalam Quran Rasulullah tahu bagaimana baca dan tulis? Di mana? Di mana? Jadi bro, begini ya. Dalam proses pewahyuan di Gua Hira itu, nggak bisa jawab. Dalam proses pewahyuan di Gua Hira itu, malaikat Jibril tidak membawa teks, tidak ada teks yang dibawa. Jadi berbentuk hafalan gitu ya, tidak ada teks. Jadi Al-Quran turun dari langit itu ada di selembaran kain yang dicekik itu. Oke, gimana katanya? Bohong. Data. Yang dicekik itu kain yang dia bawa itu. Data ini mulai itu adalah wahyu. Tunjuk, aduh, mau berkerja sebentar. Kita minta data. Bohong lo ya. Tunggu dulu. Kasih saya 2 menit, brother. Brother, di sini orang Kristen klaim Rasulullah tahu baca dan tulis, betul atau tidak? Silakan kembali jawab. Orang Kristen klaim di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu baca dan tulis, reading and writing. Di mana dalil dalam Quran dan hadis sahih? Oke, silakan kasih bukti. Yang nggak bisa kasih bukti eksplisit, jangan cerita seperti itu. Oke? Cari data bro ya, kalau bicara data. Jangan cerita ngarang ya, jangan narasi ngarang. Mana data dulu? Kali menuyul. Datamu mana? Data dari tadi. Datamu mana? Kalau ntar gua cari itu membawa teks mana? Gua ngatain gua nggak hujat lo setan. Enggak usah jangan ngeluarin kata-kata kotor ya. Iblis yang membunuh setan. Iblis yang membunuh Yesus. Apa Ibrani 24? Datanya mana setan itu Iblis di mana? Ibrani 24. Yesus bunuh diri di situ. Bunuh diri. Iblis memaksa Yesus bunuh diri. Ibrani 24. Tunjukkan bila Yesus bunuh diri. Itu tunjukkan supaya oleh kematian Yesus, supaya oleh kematian Yesus atau Tuhan di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Korintus nomor 8 kan, ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kalau Yesus tidak Tuhan, Yesus lo nanya, lo jawab dulu aja itu pertanyaan brother gua. Bawa data dulu bro, jawab gua cari data di Google. Ya lu cari dulu baru lu ngomong. Kalau belum ada data lu mingkem kamu dulu. Cari datamu. Iblis dapat cari data di Google. Jawab dulu. Kau cari data dulu. Kalian jawab dulu pertanyaan Tuhan dipaksa untuk bunuh diri oleh iblis. Pertanyaannya. Lanjut my friend. Sekarang kau cari datamu. Sebentar izin yang lain. Kalau kau nggak punya data, kau menghujat. Mana datamu? Malaikat Jibril membawa teks. Mana datamu? Saya bayarin kalau ada datamu, saya bayarin. Iya, tunggu bawe, gue cari di Google. Cari sampai nenek lu kiper nggak ketemu. Iya, cari sampai nenek lu kiper nggak ketemu.
Cari. Sebelum kau dapat, kau nggak bisa ngomong di sini. Sebelum kau dapat, kau diam. Kau diam. Kau diam. Kamu diam. Lo tanya, lo jawab dulu. Nggak bisa, lu cari data dulu. Cari data dulu. Nggak bisa. Kalau kami bawa data. Cari datamu dulu itu. Mana teks itu? Mana teksnya yang diterima? Cari datamu mana? Cari. Saya bayarin kalau ada benar. Saya langsung transfer ke kau kalau ada datanya. Pakai teks ya. Tunjukkan teksnya itu. Nggak ada data berarti nanti. Bohong ini orang di sini. Emang dia pembohong ya ini. Bohong untuk Quran, bohong untuk Rasulullah sallallahu alaihi misionaris penyesat. Alhamdulillah. Bohong. Pembohong besar ini orang ini. Bohong kamu, bohong. Mana datamu? Mana datamu? udah kejang-kejang dia, ibu saya berkuasa atas maut. Gue bayarin berikut semuanya gue bayarin kalau lu punya data itu. Berkuasa atas maut nggak ada Yesus Allah Bapa di dalam Bible kalian. Enak aja lu ngomong. Atas maut. Udah jelas. Apa ini bang? Apa? Diskusi kok pakai Islamofobia yang dibawa-bawa kemari. Kenapa kamu Islamofobia anak buahnya si CP begini. Bagaimana? Anak buah si CP masuk di sini gue hajar habis. Gimana bang? Mana datamu kalau malaikat Jibril itu membawa teks? Mana datamu? Mana datamu? Saya ini Victor, saya Victor. Sebentar dulu Pak Victor, yang tadi dulu dikasih pelajaran dulu ini satu. Dia menuduh bahwa malaikat Jibril membawa teks menemui Nabi Muhammad di Gua Hira. Mana datamu? Mana? Mana? Ini gak ada. Mana datamu? Hoax. Enak aja bicara tidak punya data. You are finished, boy. Mana datamu? Jawab. You are a liar. Udah turunin, nggak punya data dia itu. Kita ke Victor aja. Turunin bes, nggak punya data dia. Memalukan. Memalukan kamu. Memalukan. Bes turunin orang yang nggak punya data. Suruh dia bersih-bersih di tempat sampah dulu dia. Di sini diskusi kita bicara itu bro, pakai data. Kalau kamu mengatakan malaikat Jibril membawa teks, itu namanya fitnah yang sangat keji. Ustadz Alif silakan diterangkan dulu proses pewahyuan di Gua Hira itu. Apa benar malaikat Jibril bawa teks dari surga, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita? Silakan Ustadz Alif digedein dulu layarnya. Enggak, maksudnya ini hadisnya yang permulaan wahyu dijelaskan justru ketika Rasulullah 3 kali Iqra, maka Rasulullah menjawab, di sini dikatakan ma'ana biqori, aku tidak dapat membaca. Lalu malaikat Jibril mengambilnya tangannya pagotoni, lalu mendekap Rasulullah. Nah di sini juga ya yang paling jadi bahan subhatan dari kawan-kawan. Dia bilang mencekik gitu loh. Nah bukan, ini mendekap. Yang orang menerjemahkan mencekik itu dari kesalahan teks penulisan. Ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam menggunakan huruf ta. Gota ya, ta itu tangan diletakkan di leher, tapi bukan berarti dia itu mencekik karena dia memeluk. Nah, tapi posisi tangan di leher. Nah, itu kesalahan penerjemahan. Yang benar itu pagotoni. Kalau pagotoni ini jadi beda ya, tak dengan to beda. Kalau pagotoni itu mendekap, dipeluk Rasulullah oleh malaikat Jibril. Nah, sampai 3 kali beliau mengatakan, ini kan pertama ini pakola, maka berkata Rasulullah, ini malaikat Jibril berkata, Iqra, bacalah. Fakultu, maka aku berkata, ma'ana biqori, aku tidak sanggup membaca. Jadi ini udah 3 kali. Justru Rasulullah menegaskan di sini ma'ana biqori, aku tidak sanggup membaca gitu. Nah jadi fitnahan itu makanya tadi justru sedang membantah hadis yang memang sudah jelas-jelas dan mutawatir, hadis sahih. Gitu. Fitnahan ya. Oke. Lanjut apa? TY, kalau kau sudah punya data menunjukkan teks yang dibawa oleh malaikat Jibril di Gua Hira itu, baru kau minta naik. Kalau tidak, mendingan kamu rekreasi sama keluargamu di tempat yang kau sukai. Oke? Kalau kau tidak punya data teks yang dibawa oleh malaikat Jibril di Gua Hira itu, kalau kau nggak punya data, silakan dibawa, ngangkang aja dibawa, bersih-bersih sampah. Nah kalau kau udah punya data baru minta naik gitu ya. Oke, kita kembali ke topik. Brother Jia, ada mau disampaikan di sini, brother? Silakan. Iya, brother, saya mau kasih tambah 1 menit. Nah, ini orang Otan memang bohong. Di dalam Quran Allah kasih info explicit di dalam surah Araf ayat nombor 157 dan 158 ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, gak tahu bagaimana baca dan tulis. Ini hafal, hafiz, ya bisa, hafiz yang bisa, tapi gak tahu bagaimana baca dan tulis. Di dalam surah Araf ayat 157 dan 158, explicit brother, tidak ada yang isyarat nas, itu tulis explicit dalam Quran. Bagaimana ini orang cerita dan Rasulullah tahu bagaimana Rasulullah tahu tulis dan baca. Tapi dalam Quran surah Araf ayat 157 dan 158 Allah kasih info Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, gak tahu bagaimana tulis dan baca. Jazakallah khair. Terima kasih gitu ya. Nah sekarang kita ke Pak Sidik lagi dulu sebelum ke Pak Victor. Bang Sidik silakan. Ya, jadi sebenarnya tema tadi di situ bahwasannya Yesus bukanlah Allah gitu kan. Nah, saya bawa data mereka di dalam Yohanes 17:3. Dari tadi nggak ada jawabannya. Nah, jadi mereka melebar di firman, ya pasti memang akan melebar karena memang nggak ada data bahwasanya di dalam Yohanes 17:3 di situ penekanan 3 kali loh. Engkau Allah yang benar, engkau yang diutus, di situ. Jadi di situ sebenarnya Allah yang benar penegasan 3 kali. Nah, di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah yang benar, dan Allah yang benar ini mengatakan aku adalah Yesus, gitu loh. Padahal baru satu saya minta di mana Yesus mengatakan gitu kan. Nah, terus mana juga Allah yang benar mengatakan aku adalah Yesus. Oke, baik. Mari kita masuk ke topik Pak Victor Julian ya, dengarkan baik-baik. Mari kita komparasi antara penerima wahyu pertama di Al-Alaq di Gua Hira itu dengan Yohanes 17:8 begitu ya. Di sana tertulis Yesus berkata, segala firman yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka. Artinya Yesus menerima firman. Kita mau pengen nanya nih, waktu Yesus menerima firman itu, apakah Yesus menerima secara tekstual atau berbentuk lisan? Dan siapa yang mengantar firman itu kepada Yesua Mesias? Ingat, suara Bapa tidak bisa didengar, rupanya pun tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Berarti di sini ada perantara firman yang memberi firman kepada Yesus. Siapa perantara itu? Dan apakah dia membawa teks atau hanya lisan? Ini benar-benar harus diterangkan seterang-terangnya. Silakan, Pak Victor. Cek. Cek. Masuk suara. Mau tinggi butuh kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Ada suara ada Pak Victor. Silakan Pak Victor. Topiknya adalah perbandingan antara proses pewahyuan surat Al-Alaq di Gua Hira dengan Yohanes 17:8. Apakah Yesus itu menerima firman, ada yang menyampaikan langsung atau ada perantara? Apakah berbentuk teks atau berbentuk lisan? Yesus adalah firman. Gimana perantara lagi, Bang? Gak ada perantara di situ. Tapi Yesus menerima firman, Bang. Baca Yohanes 17:8, Bang. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman. Pertanyaannya, dia berbicara. Pertanyaannya, Bang, dengerin. Waktu Yesus menerima firman, berbentuk teks atau berbentuk lisan? Silakan. Dialah firman itu, jadi dia menyampaikan. Jadi firman menerima firman. Bagaimana firman menerima firman? Dialah firman itu. Tapi dia menerima firman, Bang. Jangan dibantah tulisannya lah. Coba Ustaz Alif ditampilkan Yohanes 17:8 bahwa dia adalah manusia. Sebentar, Bang. Kita baca dulu ya. Yohanes 17:8. Jangan dipelintir, Bang. Jujurlah, Bang. Jujurlah. Ustaz Alif digedein Yohanes 17:8. Nanti Pak Desugi boleh masuk di sini, Pak De. Silakan Ustaz. Lanjut dulu, Afwan, ini agak sedikit nggak bisa data ini pas posisi nggak mendukung. Ya, siapa yang bisa menampilkan Yohanes 17:8? Oke, coba besarin, Host. Besarin, Pak Sidik. Ya, oke.
kita jangan ngarang-ngarang lah, pakai data lah kita diskusi. Muslim itu pakai data, nggak boleh asal ngomong, gitu ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ya kan? Ini sudah. Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka Dibaca tahu, terus saja, dibaca. Ya. ya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan aku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Yesus di sini mengaku utusan, menerima firman. Pertanyaannya, waktu Yesus menerima firman itu berbentuk teks kah atau berbentuk lisan? Silakan. Sama Saya dengan baca tuduhan ya. yang tadi. Silakan. Saya baca ayatnya yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Apa itu jawabannya? Ini proses pewahyuan ke Yesus loh bro. Jangan yang kalau lu lompat itu lari ke topik. Di sini topiknya adalah Yesus mengakui dirinya utusan, menerima firman dan menyampaikan firman. Siapa yang menolak Yesus sebagai utusan? Ya Memang sekarang dia benar sebagai jawab bro. utusan. Pertanyaannya adalah Dia itu adalah manusia Yesus. Pertanyaannya adalah, tetapi dia adalah firman Tuhan. ya dengerin juga. pertanyaannya. Pada teks tuh. Bible jangan dilawan dong bang. Bukan dilawan, tetapi memang pemahamannya kalian dengan kita itu berbeda. Lah nggak bisa, Anda lawan tertulis. Bukan melawan tertulis. Dibaca lagi. Dia menyampaikan Ukti, sudah saya bentar, baca. Ukti dibaca saya lagi, baca. Ukti. Sebab Ukti segala dibaca lagi, firman Ukti. yang engkau sampaikan Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekian, terima gaji. Terima gaji ya. Iya, sila Pak Desugi masuk Pak De. Iya, jadi kalau di sini dia menerima firman, ya, itu artinya Yesus itu bukan firman. Kalau dia itu firman yang sudah jadi manusia, seharusnya Yesus tidak terima firman, dan Yesus tidak pernah mendengar firman. Tapi faktanya Yesus mendengar firman. Yohanes 5 ayat 30. Ya kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Berarti Yesus masih mendengar firman. Memang faktanya Yesus sendiri tidak pernah mengaku bahwa dia adalah firman yang jadi manusia. Yang mengatakan firman itu jadi manusia itu bukan ucapan Yesus. Itu mengada-ada itu, karena akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lainnya. Begitu Bang Andi. Victor, apakah masih Anda menyangkal kalau Yesus menerima firman? Oke, jadi ayatnya yang jangan baca. Jadi ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Anda tidak menjawab topik loh. Anda lompat dari topik loh, bro. Mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bro, baca dulu baik-baik. Yesus ini menerima firman atau tidak di sini? Layar. Ini aja dulu. Jangan kemana-mana. Iya, saya kan sudah bilang dari tadi Bang, dia manusia. Oke, udah diakui manusia Yesus. Udah manusia stop. Yesus. Anda sudah mengakui Yesus menerima firman. Pertanyaan selanjutnya. Ini kan dia bilang sebab segala firman yang engkau sampaikan, Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Baik. Siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus?
Menyampaikan firman bagaimana maksudnya? Aduh, bahasa Indonesia kok susah amat, bro. Bantu jawab. Dia itu baca adalah loh. firman itu sendiri. Haha. Kenapa bisa firman itu sendiri? Orang dia menerima firman. Benar sekali. Dia berbicara sebagai konteks manusia, Bang. Memang dia manusia menerima firman dia. Dia adalah firman itu sendiri. Inilah sulitnya, bro, kalau data dilawan. Makanya di situ di ayatnya yang ke-11 itu sama. Kenapa lari ke 11 dulu? Ini dulu. Ini intinya di sini. Tidak, ini kan ada saat ini kan pembacaannya di Bro Victor mulai lagi deh, kumat lagi deh Bro Victor. Bro, lu kan teman gua, teman baik gua gitu loh. Janganlah kayak gitu loh. Jujur lah, Bro. Jujur. Jadi pemahaman saya ini mengenai Alkitab, dengar dulu ya, Bang. Pemahaman saya ini, pengajaran kami, firman manusia Yesus itu adalah firman. Tetapi Abang memaksakan saya untuk menanyai firman ini yang Yesus sampaikan. Ini firman dari mana? Pengajaran kami mengajarkan bahwa Yesus adalah firman. Terus Abang memaksa saya untuk bahwa firman ini dari mana? Oke. Terus saya mau jawab apa? Apa bedanya firman dengan manusia? Gimana? Apa bedanya firman dengan manusia? Bedanya? Iya. Ya, karena firman itu kan suci. Oke, manusia. Perkataan Allah. Oke. Yesus di sini sebagai firman atau sebagai manusia dia? Ya tadi kan saya sudah bilang, Bang, Yesus manusia. Saya sederhanakan loh ya. Manusia Yesus. Oke, jadi manusia Yesus ini menerima firman nggak? Manusia Yesus yang jadi firman, dia itu terjadi bukan dari sperma manusia. Saya nggak nanya itu. Ini sudah jadi orang di muka bumi. Dengerin, bro. Yesus ini sudah jadi manusia di muka bumi. Oke lah, langsung ke umur 30 tahun. Dia sudah dewasa, mulai mengajar. Dia manusia. Sumber pengajaran Yesus itu adalah firman yang telah diterima. Pertanyaan di sini adalah, apakah Yesus menerima firman dari yang memberi firman itu berbentuk teks atau tulisan? Silakan. Teks atau lisan? Silakan. Enggak, di pengajaran kami enggak ada teks, enggak ada tulisan karena Yesus adalah firman. Oke, baik. Kita ikuti sementara. Kita skip di sini, memang sulit dijawab. Baik. Di mana firman itu yang telah diajarkan oleh Yesus? Berbahasa apakah itu? Silakan. Perkataan-perkataan yang di dalam kitab suci lah, Bang. Yesus menyampaikan firman kepada orang-orang di sekitar dia, karena memang dia pengajar dan guru, menyampaikan firman itu. Apakah berbahasa Indonesia atau berbahasa apa? Semakin sulit kan? Ya, kami kan percaya bahwa firman Tuhan yang ada saat ini dalam Babel ini kan penerjemahan. Bukan itu yang saya tanya, bro. Yesus itu mengajar, menyampaikan firman pakai bahasa apa? Waduh. Ya bahasa waktu itulah, pada saat zamannya. Bahasa Yunani. Bahasa Aramaik. Bahasa Yunani, bro. Aramaik, bro. Kok Yunani sih? Iya. Masya Allah. Ya udahlah, bro. Ini ketinggian, kita skip di sini. Ilmu Anda nggak nyampe, mohon maaf ya. Kita yang sederhana saja, oke? Karena kami kuasai ini. Lanjut. Oke. Sorry ya. Kita skip di sini. Tadi ini saya bawa topik ini untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada si TY tadi ini, yang memframing tidak punya data. Justru ada persamaan bagaimana Nabi Musa menerima firman, bagaimana Nabi Daud menerima firman, bagaimana Nabi yang lain menerima firman. Tidak ada teks dari atas jatuh ke langit segebok buku begitu, nggak ada. Artinya cuma apa? Cuma Yesus saja yang tidak terima firman. Ini menerima, bro. Itu. Ini menerima. Kalau Yesus tidak menerima firman, terus Yesus mengajar bersumber dari mana ajaran dia? Coba dijawab, bro. Ya udah dibuang aja itu, Yohanes 17:8 itu dibuang biar Yesus nggak terima firman. Tapi maupun dibuang itu, Pak, dia tetap ada lagi Yohanes 5:30. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya dia menerima sesuatu. Ada sumber yang ngajarin dia. Ada sumber
yang ngontrol Yesus. Segala firman yang telah kusampaikan gitu kan cocok ya? Bukan engkau firman yang engkau sampaikan kepadaku. Kayak ya anak kecil aja ini tahu ada yang menyampaikan gitu. Engkau itu Bapa menyampaikan firman kepada aku Yesus. Dan aku ini Yesus menyampaikan kembali. Karena waktu itu memang aku ini utusan Tuhan. Jelas ini bahasanya kok. Gitu loh. Nah kalau ini di skip, bagaimana Yohanes 5:30? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya apa? Yesus sebagai manusia tidak pernah berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Selalu terkontrol dari Bapa yang mengutus dia. Apapun dia lakukan selalu diberi petunjuk kepada yang mengutus dia. Kenapa? Karena dia adalah utusan Tuhan di muka bumi. Dia wakil Tuhan di muka bumi. Segala tindakan tanduk Yesus Masia dikontrol dari yang mengutus dia. Makanya tindakannya itu tidak ada yang keliru. Karena apa yang dibawakan Yesus Masia di muka bumi itu berasal dari yang mengutus dia. Jelas toh Bang kalau mau jujur. Ya cuma Yesus saja yang dikontrol dari Allah. Ya dikontrol semua nabi itu, para rasul dikontrol. Enggak, hanya Yesus saja. Loh, Nabi Musa nggak dikontrol. Pak Victor, doktrinnya diletakkan dulu yuk. Dogmanya diletakkan dulu, baca ayatnya ya kan. Jangan pakai dogma dulu. Bapak katanya adalah satu, padahal aku dan Bapak dua loh. Ini sederhana topiknya, dilanjut aja sederhanakan saja biar dia Pak Victor pahami. Kita sederhanakan. Lanjut. Yohanes 8:17 itu dua, katanya satu gitu loh. Terus di dalam Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidupnya sendiri. Punya diri sendiri-sendiri. Gimana kau katakan satu-satu itu satu pekerjaan? Yohanes 10:25. Kamu cuma narik Yohanes 10:30. Padahal di situ Yohanes 10:25 satu pekerjaan, satu visi dan misi. Menyembah kepada satu-satunya pencipta. Yesus menyembah kepada Bapa. Yesus bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa tidak kamu kenal, Yesus menyembah apa yang dia kenal. Gitu. Yesus menerima firman. Jawabannya Yesus, di ayatnya yang 12 itu, Bang. Pembacaan tadi Yohanes 17. Jadi menurut gini Bang Sidik, teman-teman Kristen sebagian yang telah kita diskusi ya. Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi menurut pendapat teman-teman Kristen yang sering kita diskusi itu, Yesus itu untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi menurut teman-teman Kristen itu, Yesus itu tidak menerima firman. Kenapa? Yesus itu firman sendiri. Jadi Yesus itu sudah dibekali firman sebelum masuk ke kandungan Bunda Maria. Jadi firman itu sudah dibawa utuh waktu dia terkandung, waktu terbawa oleh Gabriel. Nah setelah dia jadi bayi, Yesus itu sudah pinter. Firmannya itu sudah ada dalam dirinya. Jadi tidak ada lagi proses pewahyuan waktu Yesus di muka bumi. Karena udah komplit itu. Di dalam diri Yesus itu sudah ada firman itu. Tapi sayangnya adalah Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Bagilah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Artinya apa? Belum lengkap firman itu yang dibawakan oleh Yesus. Masih banyak yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena Yesus hanya mengajar 3 tahun setengah. Baca Al-Haq 1-5. Lalu yang baca. Lu yang baca? Lo yang baca itu. Lu yang bawa data. Saya baca tadi. Lu yang baca. Jangan dinaikin Al-Quran. Lu yang dinaikin. Jadi jangan bilang saya fitnah, ya. Kau yang baca lah. 1-5. Ya kau yang baca. Ya berarti lo bukan Islam. Ya kau yang baca, kau yang nyuruh orang. Lo bukan Islam. Lo bukan Islam. Sebentar, TY, kan lu yang bawa. Kan lu yang bawa dalil. Coba lu baca. Ya gitu dong. Iya, gue bawa dalil. Gue nggak bisa bahasa Arab. Lu kalau mau gue nggak bisa bahasa Arab. Ya udah itu lu tidur aja di sana di pinggir kali. Lu meninggal turunin dengan kebodohan lu nggak bisa baca tapi lu sungguhan. Ya, gimana ceritanya nggak bisa baca? Kenapa turunin? Sebentar. Satu. Diam dulu. Hostnya mau ngomong.
hostnya mau ngomong. Tuh Victor, salah satu temen lu kegabrulan yang dia tunjukkan di samping lu persis, dan lu dengar dengan baik dan benar. Dia bawa data, katanya dia bawa data, tapi dia sendiri nggak tahu baca data itu. Gimana otaknya coba? Kan penerjemahannya kan kira-kira ada. kalau kita tidak bisa sebentar ya, kira-kira kalau kita tidak Kan bisa membaca penerjemahan sesuatu, ada. bentar dulu Peter. Kira-kira kalau kita tidak bisa membaca sesuatu, apakah kita mengerti? Bisa dijawab? Kan ada penerjemahannya, Bang. Lantas kenapa dia bilang tadi gua nggak bisa baca? Ya mungkin bahasa Arabnya yang dia tidak bisa baca. Bahasa Arabnya tidak bisa dia baca, lalu dia mau berpedoman dengan penerjemahan, sama kayak kalian di Indonesia ini yang berpedoman dengan penerjemahan yang hancur lebur, yang menyesatkan kalian begitu. Oh, jadi kalian tanpa penerjemahan kalian sudah mengerti gitu. Udah kembali ke topik aja ya. Ini Kan bukan ada topiknya. penafsiran. Iya. Jadi gini ya. Tadi bodoh dia berpelihara menuduh itu, semua. Bro, bahwa yang ini tuduhannya nih yang sangat keji nih. Dia tidak bisa buktikan bahwa malaikat Jibril itu membawa teks secara tertulis disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ini yang kita Nanti minta aku datanya masuk. mana? Nanti aku masuk lagi, Bang. Aku pulang kerja dulu. Oke. Jadi datanya nggak ada Siap. itu. Tadi dia minta data apa? Surah apa tadi? Al-Haqqah. Coba Al-Haqqah. Nggak ada. Nggak ada. Mana ada? Al-Alaq Ustaz Alif, maksudnya silakan itu. Ustaz Alif, silakan Ustaz. Enggak, kayaknya al-alaq itu maksudnya. al-alaq. Oh, al-alaq Nyebut nama maksudnya. surah aja. Nyebut- Al-alaq. karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan itu Oh, ayat itu iya. wahyu pertama. Gimana? Lanjut lah. Al-alaq Nama surahnya aja salah. Jangankan surat ya, hadis aja ada, mutiara hadis. Pokoknya yang nggak ada tuh di Oten ada. Mutiara hadis itu kan ada. Tadi apa lagi? Surat apa? Al-Haq. Al-Alaq katanya. Ya, pokoknya yang nggak ada di Oten ada gitu aja. Dia menciptakan manusia. Aduh parah. Bacalah Iqra rabbukal akram. Terus yang mengajar manusia dengan pena. Terus dia mengajar manusia yang tidak diketahui. Nah, ini nggak ada ini. Sekali-kali sungguh manusia itu benar-benar nggak ada apabila melihat. Kenapa dirinya sih nggak ada mesti ini. harus berbohong gitu loh? Kenapa harus berbohong? Kalau nggak ngerti mending Kalau nggak bohong agamanya nggak laku, Bang. gitu. Sudah jelas tertulis Yesus itu menerima firman, menyampaikan firman. Katanya Yesus itu firman itu sendiri gitu loh. Saya sebenarnya nggak tega bawa topik ini ke Pak Victor. Saya yakin Pak Victor juga nggak sanggup gitu. Tapi karena tadi temannya yang memulai, ya kita berbalas pantun dong. Jadi teman-teman Kristen nih sebagian ya, dia itu sok pinter berargumentasi, sok pinter menuduh, sok pinter bagaimana memfitnah. Giliran diminta datanya dia nggak ada. Terus kemudian kita kasih perbandingan komparasi dengan Bible-nya, nganga gitu loh. Karena semua para nabi itu tidak ada yang menerima firman, menerima wahyu dengan teks. Celaka itu kalau teks. Kalau hilang bagaimana? Emang waktu itu sudah ada hard disk, sudah ada flash disk bisa menyimpan dengan aman? Belum ada. Ada yang ditulis di tempat-tempat yang rapuh. Bagaimana cara mengumpulkannya? Alhamdulillah, Al-Quran disampaikan secara lisan, hafalan. Nabi Muhammad menghafal total, kemudian mengajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan seterusnya dan seterusnya, tabiin dan seterusnya sampai kepada kami hari ini. Coba hilangkan seluruh Al-Quran yang tertulis di muka bumi. Saya rasa di room ini nggak nyampe 2 jam kembali Al-Quran. Setuju? Allahu Akbar. Allah. Coba Bible hilang di muka bumi, siapa yang bisa ngembaliin? Ada yang hafal? Ada saya. Gimana sih? Bantuin dong. Jadi, Bang Handi, izin ipendra ipem mengiroh honai. Nggak usah, Lumayan. percuma. Cucu lebawan. Nggak apa-apa buat mainan. Ya udah, silakan Mainan, aja. nggak apa-apa. Tapi jangan pindah topik. Iya. Suruh dia Oke. baca. Baru hajar kembali Yohanes 17:8. Kasih pertanyaan balik. Oke, saya baca ya. Tunggu ya, saya baca ya. Tunggu saya baca ya. Tunggu. Allazi allamal bil qalam. Saya ke aplikasi, tunggu dulu saya baca ya. Iya. Monggo.
Allazi allamal Debat cuma modal satu HP kayak gini, jeda-jeda. Di sini ya, Nabi Muhammad kau katakan tadi bisa baca bisa tulis kan itu ya? Gitu ya dia bawa tadi ya, Prof Andi. Pertamanya Pak, Iqra biismi rabbikal ladzi halaq. Nah, dari Pak saya tadi baca. Ya, silakan dibaca. Kalau kamu jeda itu nggak dengar dibaca. Oh, makanya modal Pak. Cuma satu modal, pinjam HP istri kek siapa kek? Enggak perlu modal. Yang penting enggak perlu modal. Kita bicara surah apa? Udah saya baca. Surah apa? Surah apa sih? Kasihan amat ini device-nya satu. Ini. Yang mengajar manusia dengan pena ini. Jangan dulu. Biarin aja, tanya aja surahnya dulu. Iya, betul. Nanti kita mainin. Al-alaq. Al-alaq bener. Iya. Yang mananya yang namanya Obud bukan orang Arab. Gua dari Indonesia, makanya. Iya, itu yang mana yang menurut Anda itu? Ya bacalah. Nggak taunya Muhammad cuma itu kan yang kain yang dicekik itu kan ada tertulis. Baca. Mana ada kata dicekik? Di mana ada kata kain? Di mana? Di dalam surah Al-Alaq di mana lehernya. Apa di mana gitu? Bahwa kain itu tertulis surah Al-Alaq gitu. Itu dapat dari mana Anda? Ayolah, jangan kayak anak-anak debat yuk. Pakai data yang dapat dari engkongnya si CP. Di mana itu? Ada kain tertulis seperti itu? Saya dapat di facebook.com itu data-datanya. Ya iya. Islam itu sumbernya hadis dan Quran. Coba iya, itu kan udah tertulis Al-Alaq. Itu kan udah tertulis. Iya, dalam surah Al-Alaq tahunya kain di situ. Kan itu kain yang tertulis dililitkan ke lehernya. Kalau mau besar-besaran ngomong, saya lebih besar suaranya daripada kau. Suara kau kecil sama saya. Pertanyaan saya, di mana ada dasar yang mengatakan bahwa kain itu ada tulisan ada tulisan bisa diskusi. Udah turunin. Bisa diskusi dipakai untuk jangan. Biar Pak De. Biar Pak De. Enggak apa-apa biar dia ngomong. Jangan. Kalau nggak bawa data nggak usah. Kita nggak mau ngelayanin orang bego. Ya. Ten, yang lu bilang itu bukan data tapi fitnahan. Ten, bego, bukan data itu. Data apa? Iya, itu fitnahan. Dah. Botol. Ini katanya surah Al-Alaq, ini udah dibuka. Ini mau ayat berapa kau? Jangan ada latinnya dong. Jangan ada latinnya, dia ntar biasa baca latinnya, jangan. Bukan itu, dia tadi mengatakan bahwa di kain di lehernya Nabi Muhammad itu ada tulisan surah Al-Alaq. Itu yang saya kejar. Di mana ada sumber seperti itu? Sumbernya ada di Facebook, Pak De. Anda kan koplak. Masa dasarnya Facebook? Emang Islam dasarnya Facebook? Islam itu dasarnya Quran hadis. Jadi kalau kita bikin di Facebook itu sumber ya, Pak De? Nanti saya di situ mau bikin di tulisan Facebook itu Yesus maling keledai. Wah, itu jadi sumber nanti itu ya. Nggak boleh begitu dong. Orang-orang koplak pada ikut debat nih gimana sih? Ini siapa dulu nih? Geger otak. Inilah resikonya kalau tidak punya ilmu ingin mengkritik. Nah, ini resikonya nih. Geger otak. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya dah. Terus gimana Bang? Ada yang ditanggapi? Ini mau nyimak dulu nih. Abang Islam Kristen Bang? Jangan menghujat ya. Jangan menghujat ya. Enggak. Kita nggak menghujat kecuali orang itu gabrul. Justru teman kamu itu tadi menghujat, memfitnah, tidak ada datanya, Bro. Gitu ini Islam Kristen Bang Geger otak nih. Saya Kristen ya, Kristen dia. Oke Bang. Apa yang mau diangkat Bang? Silakan Bang. Tergantung permintaan Bang Geger. Tergantung dengan Yesus bukanlah Allah. Gimana? Itu dapat dari mana tuh? Ya pemahaman kami dong Bang Geger, pemahaman kami ya kayak gitu.
kamu harus toleransi dong, tidak bisa memaksakan apa yang kami pahami. Kita masukin topik dulu. Ger, kamu bawa topik apa? Itu Yesus bukan Allah. Yesus itu siapa menurut Anda, Bro? Yesus menurut Yesus lah. Ya, silakan. Yesus menurut Yesus atau Yesus menurut Anda siapa? Ya, kalau menurutku Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Oh, itu menurut Anda. Kalau menurut Yesus? Maksudnya bagaimana menurut Yesus? Menurut Anda Yesus kan Allah. Nah, menurut Yesus sendiri gimana? Memang dia menyatakan bahwasanya anak manusia. Loh, menurut Yesus. jadi mana yang benar? Yesus anak manusia atau Yesus Allah? Ya, kalau dalam pandang, enggak. Di Alkitab kami, di kitab suci kami itu Yesus tidak pernah menyatakan anak Allah, tapi menyatakan anak manusia, Mbak. Ah, betul, setuju. Karena yang menyatakan Yesus, karena yang menyatakan Yesus anak Allah itu iblis, Bang. Murid-murid yang mengatakan itu anak Allah Yesus itu. Di dalam Lukas 8, bentar. Di dalam Lukas 8 ayat 28 yang menyatakan Yesus anak Allah itu iblis. Coba dibaca itu. Lukas 8 ayat 28. Dibaca dari ayat 27. Bukti Cebi tampilkan aja biar dia baca. Bantu dia. Yang mana? Yang mana? Lukas 8 ayat 27 sampai 28. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja, Pak. Iya. Lukas. Bang, ini soundcard saya ini terlalu mahal, jadi suaranya itu menggelegar. Oh iya. Iya. Lukas Memang berapa, nampak kali Bapak orang berada lah. Pak De. Ya, lanjut. Lukas 8. Ayat 27-28. Perikopnya apa itu, Mbak? Perikop. Wait. Perikopnya adalah nggak ada perikop. Allah untuk Sebenarnya perikop itu siapa sih yang ciptakan? Siapa yang ciptakan perikop? Perikop. Astagfirullahaladzim. Itu dari ayat 26 kalau mau dibaca. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Itu judul. Setelah Yesus naik ke darat. Dibagusin suaranya, Pak. Dibagusin suaranya, mic-nya distabilin, Pak, biar diskusinya bagus. Harus siap Bapak kalau mau diskusi, Pak. Naik ke darat, datanglah seorang laki-laki